Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan bahwa formasi P3K 2023 hanya seperempat jumlah honorer, sisanya per time. Jadi di sini disampaikan jumlah formasinya seperempat jumlah honorer dan sisanya pertanyaan adalah per time atau paruh waktu. Tentu ini salah satu hal yang perlu kita simak dan perlu kita ketahui apa jawaban pastinya terkait dengan formasi P3K 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, jangan kemana-mana, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Satu informasi yang disediakan dan dicatat oleh jpn.com Jakarta, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sudah menetapkan jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2023. Jumlah formasi P3K 2023 instansi pemerintah daerah sebanyak 493.613 formasi. Ingat Bapak Ibu ya, jumlah formasi P3K 2023 untuk instansi Pemda sebanyak 493.613 formasi. Jadi formasi P3K 2023 instansi pusat ditetapkan sebanyak 47.493 orang. Jadi itu adalah untuk instansi pusat. Dengan demikian, ditotalkan formasi P3K untuk instansi daerah, demikian dengan instansi pusat, maka jumlahnya sebanyak 541.106 formasi. 541.106 formasi. Jadi jumlah formasi yang sudah ditetapkan itu hanya sekitar seperempat dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan yang lain? Tentu itu satu pertanyaan yang mesti harus kita ketahui. Apa kira-kira solusinya? Jadi perlu diketahui bahwa instansi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, pada seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 ini hanya diberi kesempatan membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saja. Formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau formasi P3K 2023 instansi daerah sebanyak 493.613 formasi. Itu terbagi menjadi sebagai berikut. Pertama, jumlah formasi P3K guru 2023 sebanyak 296.084 formasi. Bandingkan jumlah formasi tersebut dengan jumlah guru honorer yang mencapai 731.524 orang. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sepertinya eh, sepertiga ya atau kurang lebih 40% dari jumlah honorer yang ada. Jumlah formasi P3K tenaga kesehatan 2023 sebanyak 154.672 formasi. Adapun jumlah tenaga honorer tenaga kesehatan mencapai 204.902 orang. Jadi dari jumlah ini mencapai 75%. Kemudian formasi P3K tenaga teknis 2023 sebanyak 42.857. Sangat jauh dibandingkan dengan jumlah honorer teknis yang mencapai 609.200
255 orang. Jadi sangat kecil dan sangat minim jumlahnya Bapak Ibu. Ini untuk formasi P3K Tenaga Teknis tahun 2023. Data jumlah formasi P3K 2023 dan jumlah honorer yang disebutkan di atas disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagia pada diskusi bertema RUASN dan nasib tenaga honorer di Press Room DPR RI pada Selasa 1 Agustus dan ditayangkan di kanal YouTube DPR RI. Infografis, data dan ASN, data non-ASN atau honorer yang ditampilkan oleh Aba Subagia juga menyebutkan jumlah honorer penyuluh yang mencapai 74.362 orang. Jadi terbanyak jumlah honorer administrasi yang jika dihitung mencapai 835.049 orang. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa di infografis tidak tercantum formasi P3K penyuluh dan formasi P3K administrasi. Atau kedua kategori honorer itu masuk formasi P3K teknis 2023 belum ada penjelasan resmi dari Kementerian PAN-RB terkait dengan hal tersebut. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui ya, kenapa dan bagaimana. Kenapa harus seperti itu? Maka jelasnya, sesuai dengan informasi ini, belum ada kejelasan terkait dengan hal tersebut. Nah, apakah tenaga honorer yang tidak tertampung pada seleksi P3K 2023 nantinya akan diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per time atau P3K paruh waktu? Tentu ini adalah satu hal yang kita tunggu-tunggu. Ini semuanya kembali kepada keputusan pemerintah dalam hal menetapkan dan menegaskan kira-kira arahnya kemana. Juga belum ada keterangan gamblang dari pihak pemerintah. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana informasi terkini terkait dengan rincian formasi ASN P3K 2023 yang telah dipaparkan ini, dan dinyatakan bahwa jumlah formasi untuk P3K 2023 ini tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada. Disampaikan bahwa dari jumlah formasi yang disediakan dibandingkan dengan jumlah honorer yang telah terdata dalam database BKN, hanya seperempat atau kurang lebih diprediksi 25% dari jumlah honorer yang telah ada. Nah, semoga hal ini semuanya ada solusi Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa dengan disahkannya nanti RUASN, maka semua impian honorer menjadi ASN itu bisa tercapai. Karena semuanya di situ pun ditegaskan bahwa semua yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.